Manfaat korma nih Pak Haji Mm. saat berbuka, kenapa Rasul milih korma nggak milih gorengan gitu Pak Haji? Nah, di sono nggak ada gorengan. Apalagi di sono minyak goreng kan Lagi mahal, mahal. gitu kan. Yang jelas budaya setempat bahwa Rasulullah itu hidup yang di sana adalah paling banyak ya, selain roti gandum dianggap makan besarnya adalah kurma. Tapi bukan berarti kita harus mengikut pola di Indonesia bahwa di Indonesia itu lebih banyak gorengan. Ternyata memang setelah diteliti korma itu banyak sekali manfaatnya gitu kan, dari segi kandungan gizinya dan sebagainya itu banyak mengandung manfaatnya ketimbang makanan-makanan lain. Itu sudah sewajarnya, namanya juga makanan yang diambil oleh nabi, seorang nabi tentu adalah makanan yang sangat bagus. Jadi dari pemaparan Pak Haji, kita buka puasa pada maghrib itu disegerakan dengan cara kita makan korma yang ganjil ya, minimal 3 ya Pak Haji ya. Nah, dan juga kita didorong dengan air putih hangat Pak Haji. Jadi yang pertama air putih hangat dulu. Air hangat dulu. Terus baru korma. Kemudian makanannya mungkin kurma gitu ya. Baru nanti masuk ke makanan-makanan lain. Hindarkan yang tadi seperti yang terlalu manis atau mungkin es dan lain sebagainya. Nah, ada nih orang nih Pak Haji, dia nggak sahur kuat nih. Saya nih nggak sahur 30 hari puasa, kuat-kuat aja. Itu anak orang ini nih, pemuda kayak gini, kuat fisiknya itu gimana nih Pak Haji? Bodoh apa gimana nih dibilangnya nih? Orang-orang seperti ini sahur dia merasa sehat, merasa kuat tanpa adanya sahur gitu. Dan juga buka juga dia bisa jam 6:30, jam 7 karena dia masih kuat. Ada orang yang nyeleneh kayak begini Pak Haji. Jadi dalam beragama itu pertama ditetapkan standar. Allah lah yang maha tahu standar kemampuan hambanya. Kekuatan hambanya Allah yang maha tahu. Mungkin buat dia kuat, buat yang lain tidak. Artinya di situ kemudian digunakan standar secara umum. Dan Allah tidak akan mendolimi hambanya. Nah terus yang kedua, dalam beragama itu ada namanya sam'an wa ta'atan. Mendengar dan menaati. Dia tidak mengatakan, atau seseorang tidak boleh mengatakan saya masih kuat, karena pada dasarnya larinya kepada sunnah, saya taat gitu kan. Larinya kepada taatnya, bahwa Rasulullah mengajarkan ini dengan cara ini, makannya ini, minumnya ini, caranya begini, saya harus ikuti jika dia mengaku sebagai umat Rasulullah. Tapi kalau kayak tadi berarti dia keluar dari sunnah Rasulullah, karena Rasulullah tidak mengajarkan demikian. Apakah Rasulullah nggak kuat? Kuat Rasulullah itu. Sangat kuat. Kenapa sangat kuat? Ketika umat atau pada umumnya orang di bulan Ramadan itu lapar dan tidak mampu atau mungkin sulit untuk bekerja keras, di saat itu kemudian Rasulullah justru malah dengan menjadikan batu sebagai ganjalannya ketika dia terjadi atau menggali parit untuk perang Khandaq, gitu kan? Itu di tengah padang pasir yang panas. Kemudian saat itu menurut riwayat dia juga hanya sahurnya hanya dengan beberapa butir kurma saja. Tapi kalau cerita kuat mah kurang apa Rasulullah kuatnya gitu kan. Tapi beliau tidak mengatakan demikian karena standarnya tadi orang umum gitu kan, pada umumnya orang gitu kan. Terus yang kedua, setelah Rasulullah begitu berarti kita harus mengikut Rasulullah. Rasulullah saja yang kuat begitu, ya kita harusnya jangan merasa diri kuat lah. Karena kita pada dasarnya ikut kepada Rasulullah. Terkecuali mungkin ada kasus orang yang memang buka jam 7 itu karena kasus gitu kan. Umpamanya karena macet, tidak ada buka, dan memang dia istilahnya masih kuat, ya nggak apa-apa, itu mah lain cerita. Kemudian di situ juga hanya tersedia 1 gelas aqua, orangnya ada banyak, ya udahlah prioritaskan kepada yang itu, lain cerita, lain kasus kalau kayak itu mah. Ya. Baik. Oke, terima kasih Pak Haji Nafoi sudah memberikan ilmu kepada kita para warga Madu. Semoga ilmu yang diberikan oleh Pak Haji Nafoi bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan sesi berikutnya ada kultum dari Pak Haji Nafoi mengenai hikmah puasa. Silakan waktu dan tempatnya kami persilakan Pak Haji. Ya, terima kasih. Langsung saja bahwa banyak hal yang harus diperjuangkan dalam berpuasa ini. Bahwa Iskandar Zulkarnain sebagai tokoh yang diabadikan di dalam Al-Quran pernah mengatakan bahwa kepada pasukannya,
jika kita atau nanti kita akan melewati sungai yang besar, kemudian kita akan berjalan di malam hari, dan di saat itu kita akan menginjak benda-benda yang di sungai itu, apakah mungkin batu atau apa. Nah, pesan saya, kata Iskandar Zulkarnain itu, ambillah batu atau benda-benda yang terinjak tersebut. Nah, kemudian dari situ ada 3 kelompok orang. Yang pertama dengan cuek, dia tidak ngambil. Kemudian yang kedua, kelompok kedua ngambil tapi seperlunya saja, yang penting sesuai dengan perintah ngambil maka dia ngambil. Lalu yang ketiga ada kelompok yang ngambil dengan sebanyak-banyaknya. Tiba suatu tempat di mana itu sudah matahari sudah mulai agak sudah terlihat, artinya sudah agak terang, maka Zulkarnain memerintahkan agar melihat apa yang mereka ambil itu tadi malam. Setelah dilihat ternyata adalah berupa butiran mutiara, gitu ya. Maka menyesal bagi orang yang tadi tidak mengambil, begitu juga yang ngambilnya hanya sedikit, dia juga menyesal. Penyesalan yang paling berat adalah yang tidak mengambil tadi, dan sangat puas bagi mereka yang saat itu ngambil dengan banyak. Artinya apa? Kita masuk bulan Ramadan ini, ibaratnya adalah sekian banyak pahala, kita berada di taman perkebunan pahala, tinggal mau ngambil apa, mau naruh apa, mau dibawa bekal sebagai bekalnya apa. Mau tilawah Al-Quran boleh, mau qiyamul lail silahkan, mau sodakoh silahkan, dan lain sebagainya. Tinggal ambil sebanyak-banyaknya selama di bulan Ramadan ini. Nah, hikmahnya yang terbesar adalah bahwa puasa ini akan banyak menjadikan mental seseorang itu adalah mental-mental yang dekat dengan Allah, mental-mental yang memiliki jiwa pejuang, mental-mental yang memiliki kekuatan keyakinan, gitu ya. Nah, ini dari puasa. Bagaimana tidak? Karena dengan berpuasa itu seseorang biasanya dia akan lebih terjaga, tadi itu menjaga makanan, mungkin makanan yang haram dijaga, makanan yang syubhat dijaga, makanan yang tidak bergizi dijaga, orangnya selektif dan lain sebagainya. Itulah hikmah yang salah satu hikmahnya. Kemudian hikmah berikutnya adalah dari puasa ini adalah akan melahirkan kesehatan. Karena orang telah menyeleksi berbagai makanan tadi, maka dia juga akan menjadi orang yang hidup berpola hidup sehat, dan juga akan lahir kepada pemikiran pola pikir yang sehat juga, karena dia selalu berpikir bahwa orang lain itu adalah bagian dari makhluk Allah, dan dia akan katakan atau dia tidak mau bersuudzon kepada orang lain, jangankan kepada orang yang seakidah dengan dia, bahkan mungkin kepada binatang saja dia termasuk penyayang. Karena ketika merasakan penderitaan, ya, baik orang maupun binatang, dia akan tersentuh hatinya ketika dia merasakan betapa susahnya dan betapa laparnya ketika saya puasa. Berbeda dengan orang yang nggak pernah berpuasa, maka dia akan merasakan melihat orang lain lapar, orang lain susah, dia akan diam saja dan cuek saja. Itu mungkin yang bagian yang kedua. Lalu bagian yang ketiga adalah hikmah yang terbesarnya adalah dari puasa ini kita akan lebih mengenal tentang hukum-hukum Allah dan juga sunnah-sunnatullah, artinya hukum-hukum alam ini. Karena pada dasarnya setiap apapun yang ada di muka bumi ini tunduk kepada Allah, pohon, binatang dan lain sebagainya tunduk kepada Allah. Maka tinggal kita sebagai manusia, ini adalah puasa, maka puasa ini adalah sarana untuk ketundukan. Tentu masih banyak hikmah-hikmah yang lainnya, tapi yang pasti kita tidak akan atau tidak mungkin kita sampaikan di sini semua. Terima kasih, barangkali demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.